Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Teh Channel Tuti Suryati. Ya, anak-anak, teman-temanku yang saya banggakan, alhamdulillah sekarang sedang berpuasa di hari ke-18 ya. Semoga puasa kita dilancarkan, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, murid-muridku, bagaimana dengan tadarusnya? Semoga tadarusnya tetap istiqomah ya, teman-teman. Dan murid-muridku, jadi selama bulan puasa ini karena berkah ibadah kita, jadi sebaiknya melakukan hal-hal yang yang baik ya, yang positif, yang thayyibah. Oke, terima kasih yang sudah mengunjungi channel saya ucapkan banyak terima kasih, dan hanya Allah lah yang dapat membalas kebaikan dari sahabat yang sering mengunjungi channel saya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan, berkah rezekinya, dan bahagia kepada teman-teman atau sahabat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekarang saya udah lumayan lama ya tidak membuat konten tentang pendidikan agama Islam, dan insya Allah sekarang akan mulai lagi karena dengan kesibukan saya, kemudian ada tamu juga. Jadi kalau membaca Al-Quran lagi ada tamu teman-teman, jadi meskipun inama amaru biniat, tapi kurang nyaman gitu. Jadi saya berhenti dulu baca Al-Quran karena lagi ada tamu. Oke, sekarang saya akan membahas tentang pelajaran fikih di kelas 11 yang sangat wajib kita ketahui sebagai muslim, yaitu tentang ilmu waris ya, karena pasti semuanya akan mengalami ditinggal sama orang yang kita cintai, kemudian atau kita meninggalkan orang yang kita cintai ya. Salah satunya kita akan meninggalkan harta warisan ya, mungkin ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Selamat menonton dari materi berikut ini tentang ilmu mawaris. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian ilmu mawaris dulu ya. Dari segi bahasa, kata mawaris merupakan bentuk jama dari kata mirosu, artinya harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris disebut juga ilmu paraid. Kata paraid terdiri atau ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata paridah yang bermakna ketentuan, bagian atau ukuran. Ilmu mawaris akan selalu terkait dengan unsur-unsur yang sering diistilahkan dengan rukun-rukun mawaris. Nah, rukun-rukun mawaris itu ada 3 ya. Yang pertama ada waris, yaitu orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua yaitu muwaris. Muwaris itu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu maurus atau maurus, yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada para ahli waris. Nah, itu rukun dan warisan itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu ada waris, yang kedua muwaris, dan yang ketiga maurus, atau dalam bahasa Indonesianya ada ahli waris, ada orang yang memberi warisan atau orang yang meninggal, dan yang ketiga adalah ada hartanya. Nah gitu ya. Kemudian berikutnya yaitu yang kedua, hukum membagi harta warisan. Seseorang muslim dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap muslim haruslah mentaati semua perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti konsistensinya memegang aturan-aturan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin, yang artinya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 14. Begitupun ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Ani bani Abbasin kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iksimul malal baina ahlil faraid ala kitabillah, yang artinya, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah bersabda, bagi harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan aturan kitab Allah, atau bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan aturan kitab Allah. HR Muhammad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Nah, itu ya riwayatnya. 3 hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan ya teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris atau orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya ya, atau oleh orang yang ditinggalkan oleh yang meninggalkan harta waris. Nah, yang pertama yaitu zakat. Nah, jadi pertama harus harta yang ditinggalkan itu sudah saatnya dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu sebelum dibagikan. Yang kedua yaitu belanja, yaitu yang dimaksud belanja di sini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah ya, mulai dari membeli kafan, kemudian upah untuk penggali kuburan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga hutang. Nah, jika mayat memiliki hutang, maka hutang harus dibayar terlebih dahulu dengan harta warisan yang ditinggalkan, karena supaya tidak berat orang yang meninggalkan hutang itu sangat berat. Kemudian yang keempatnya yaitu wasiat. Jika mayat meninggalkan wasiat agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada orang lain, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Kemudian keempat, hukum mempelajari ilmu waris. Nah, para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardu kifayah, yang artinya jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tetapi jika dalam suatu daerah atau wilayah tak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu warisan, maka semua penduduk wilayah tersebut menanggung dosa. Nah, yang kelima yaitu tujuan ilmu mawaris. Tujuan ilmu mawaris dapat dirangkum dalam beberapa poin, diantaranya 1. Memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta warisan. 2. Menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. 3. Menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang zalim ya yang tidak berhak menerimanya. Kemudian yang keenam yaitu sumber hukum ilmu mawaris. Sumber hukum ilmu mawaris yaitu diantaranya sumbernya yaitu dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dijelaskan dalam firman-Nya Quran Surat An-Nisa ayat 7 dan juga firman Surat An-Nisa ayat 11-12 ya. Silakan buka dalam Al-Quran ya, Quran dan ayatnya. Kemudian sedangkan hadisnya yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah ta'alamul
faraido wa allimuha fa innuhu nisful ilmi wa huwa yulma wa huwa awwala say'in yutza'u min umani, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu para warisan dan ajarkanlah ilmu tersebut, karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. HR atau hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh yaitu kedudukan ilmu mawaris. Ilmu mawaris merupakan atau mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Kala ilmu mawaris diterapkan secara baik, maka urusan hak Adam akan terselesaikan secara baik. Semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka tak akan dizolimi ataupun menzolimi, karena semuanya sudah disandarkan pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, untuk cukup sekian ya pembahasan atau pemaparan tentang pengertian ilmu waris dan sebagainya. Nanti akan ada pembahasan yang berikutnya, yaitu diantaranya contohnya sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan dan sebagainya. Kemudian untuk cara menghitung warisan saya udah bikin ya kontennya sebelumnya, jadi silakan kalian buka-buka video-video sebelumnya yang sudah saya bikin. Nanti akan ada bagaimana cara menghitung warisan ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah like, subscribe-nya, dan ditunggu bagi yang belum ya, karena insya Allah konten ini akan berkembang jika kalian atau teman-teman dan para sahabat dapat mendukung ya, dengan cara menonton 3 menit, kemudian minimal ya 3 menit, kemudian like, subscribe, juga komen ya, ditunggu ya teman-teman. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.